Yao Lao tersenyum melihat wajah gembira Xiaoyan. Ia tahu betapa besar usaha yang telah dicurahkan pemuda itu demi mengumpulkan peta kuno ini. Kita harus pergi. Kehebohan tadi pasti menarik perhatian para ahli. Jika mereka tahu kita memiliki peta lengkap, itu hanya akan membawa bencana, kata Yao Lao serius. Xiaoyan mengangguk. Ia sadar, bukan hanya masalah yang akan datang, tapi juga nafsu tamak dari banyak pihak. Api teratai iblis pemurni adalah harta yang bisa membalikan dunia. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Dalam beberapa kilatan, keempatnya menghilang dari pegunungan yang kini luluh lantak. Tak lama setelahnya, belasan sosok muncul di tempat pertempuran. Mereka terkejut melihat medan yang hancur dan sesosok mayat tergeletak. Itu Di Hezi, salah satu dari 3 hantu iblis He. Kuat sekali orang yang bisa membunuhnya. Kalau dia tewas, 2 lainnya pun pasti binasa. Mereka hanya bisa menduga-duga, tak tahu bahwa pembunuh sebenarnya telah lenyap ke kejauhan. 5.000 kilometer dari sana, kelompok Xiaoyan mendarat di puncak Gunung Sunyi. Tidak ada yang bisa mengikuti kita. Bahkan Dou Sheng pun akan kesulitan, kata Yao Lao tenang. Xiaoyan mengangguk dan mengambil pecahan peta kuno dari cincin penyimpannya. Dengan hati-hati, ia mulai menyatukannya. Seiring waktu, peta lengkap pun terbentuk. Namun, ketika ia menatapnya, wajahnya berubah. Ini hanya garis acak, tidak ada rute atau petunjuk apapun. Yao Lao tetap tenang. Peta ini terlalu tua, tak mungkin palsu. Coba teteskan darahmu. Xiaoyan menuruti, tapi tak ada reaksi. Atmosfer jadi sunyi dan tegang. Kekecewaan menyelimuti semuanya. Kalau tak berguna, lebih baik dibakar, gumam. Xiaoyan getir. Ia menyalakan api surgawi dan melemparkannya ke peta. Anehnya, peta itu tidak terbakar sedikit pun. Bahkan, saat intensitas api meningkat, garis-garis di peta mulai bercahaya. Xiaoyan terus mendorong apinya hingga mencapai batas. Tiba-tiba, peta berguncang. Garis-garis memancar ke udara dan membentuk barisan karakter kuno yang bercahaya. 2 bulan muncul bersamaan. 9 planet sejajar membentuk susunan. Pasang dunia bangkit dan menelan segalanya. Api iblis turun kembali ke bumi. Yao Lao menatap karakter itu dengan wajah serius. Ini bukan sekadar kata-kata. Itu ramalan. 2 bulan dan 9 planet sejajar. Fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Saat itulah, pasang dunia muncul dan api teratai iblis pemurni akan terlahir kembali. Xiaoyan membelalak. Kalau begitu, kapan itu terjadi? Yao Lao menarik napas panjang. Jika perhitungan leluhur benar, maka hanya tersisa 3 tahun lagi. Perubahan mendadak terjadi begitu cepat hingga Yao Lao tak sempat bereaksi. Ia baru sadar saat cahaya misterius melesat ke titik di antara alis Xiaoyan, membuat ekspresinya berubah drastis. Cailin dan Xiao Yisan pun pucat karena terkejut. Peta kuno itu terlalu misterius. Tak ada yang tahu apakah itu benda baik atau buruk. Xiaoyan juga sempat kaget, namun segera memejamkan mata dan memusatkan kekuatan spiritualnya. Ia menemukan gugusan cahaya seukuran kepalan tangan menggantung di antara alisnya, sesuatu yang jelas bukan miliknya. Ia mencoba mendekat secara spiritual, bersiap menyerang jika perlu. Namun, saat kekuatan spiritualnya hampir menyentuh, cahaya putih tiba-tiba menyambar jiwanya, menembus pertahanan spiritualnya, dan menimbulkan rasa sakit mendalam. Melihat wajah Xiaoyan yang menderita, Yao Lao segera bertindak. Namun Xiaoyan membuka mata sebelum kekuatan spiritual Yao Lao memasuki tubuhnya. Ia berkata bahwa ia tidak bisa menyentuh benda di antara alisnya, tetapi benda itu tetap diam di sana. Yao Lao menguji kesadaran Xiaoyan, memastikan bahwa jiwanya tidak dirasuki. Setelah yakin, ia mulai menganalisis, menduga bahwa cahaya itu berkaitan dengan orang suci teratai iblis pemurni, nama yang muncul dalam ingatan spiritual Xiaoyan.
Nama itu membuat Yao Lao teringat pada seorang ahli dari 10.000 tahun lalu, pemilik api teratai iblis pemurni, dan salah satu individu yang hampir mencapai tingkat Dodi. Xiaoyan terkejut mendengar hal itu. Jika benar, maka benda misterius itu mungkin peninggalan dari orang suci tersebut. Yao Lao menegaskan bahwa meski sosok itu agak ekstrem, ia bukan orang yang licik, jadi kemungkinan cahaya itu tidak berbahaya. Namun, karena semuanya belum pasti, mereka hanya bisa menunggu dan mengamati. Yao Lao lalu menekankan hal terpenting. Xiaoyan harus mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Tanpa kekuatan itu, ia tak akan sanggup menghadapi api teratai iblis pemurni yang bahkan bisa mengubahnya menjadi budak api, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh api surgawi terkuat. Cailin menimpali bahwa satu-satunya jalan adalah membantu Xiaoyan menembus batas Dou Sheng dalam waktu singkat. Yao Lao pun mengangguk serius. Kelompok Xiaoyan segera bergerak kembali ke paviliun bintang jatuh dan beristirahat selama 2 hari. Namun, kabar tentang kemunculan pohon kuno Bodhisattva menyebar cepat, mengguncang seluruh dataran tengah. Bahkan para iblis tua yang lama mengasingkan diri ikut muncul, tertarik oleh daya tarik luar biasa pohon legendaris itu. Pohon kuno Bodhisattva telah mengubah dataran tengah menjadi kekacauan. Wilayah gurun kuno yang biasanya terlarang dan berbahaya, kini dibanjiri Dou Sheng dan petarung kuat lain yang berebut kekuatan pohon tersebut. Tak seorang pun bisa menahan godaan sebesar itu. Setelah 2 hari istirahat, Xiaoyan memilih mengasingkan diri untuk retreat. Mendengar Yao Lao, ia sadar hanya dengan meminjam kekuatan hati Bodhisattva dari pohon itu, dia bisa mencapai kelas Dou Sheng dalam 3 tahun. Target penting agar bisa menyentuh api teratai iblis pemurni. Tanpa itu, ia hanya bisa menjadi penonton. Waktu sangat terbatas. Meskipun bakat dan pil obat membantunya, proses menerobos ke Dou Sheng yang butuh perubahan dan latihan berat sulit dipercepat. Xiaoyan lalu memfokuskan diri melatih Dou skill baru, tubuh kaca King Kong, sebuah teknik Tian kelas tinggi yang memperkuat tubuh menjadi hampir tak tertembus dan menghancurkan apapun. Di ruangan sunyi, Xiaoyan membuka gulungan kuno dan mulai berlatih. Tubuhnya membengkak berkali-kali, berubah menjadi raksasa emas besar. Namun, rasa sakit hebat mengiringi setiap pembengkakan, tulang retak, dan darah segar memancar dari mulutnya. Berlatih skill ini seperti disiksa, pikirnya. Tapi dia tahu, hanya dengan menahan rasa sakit itu, tubuhnya akan kuat dan siap menghadapi tantangan di wilayah gurun kuno. Setengah bulan berlalu, Xiaoyan terus berlatih tanpa henti. Di luar, kekacauan makin menjadi. Banyak faksi besar mengirim pasukan ke dekat wilayah gurun, menunggu tanda kemunculan pohon kuno. Pada hari ke-6, saat fajar, aura kuat menyapu dari timur laut dan melintasi dataran tengah. Semua yang menghirup udara itu terbayang sosok pohon raksasa bercahaya keemasan. Pohon kuno Bodhisattva telah muncul. Keributan besar pun pecah. Perang perebutan kekuatan yang menentukan nasib akan segera dimulai. Di kedalaman paviliun bintang jatuh, terdapat kamar-kamar latihan khusus untuk para tetua, tempat energi paling pekat di alam bintang terkonsentrasi. Hari itu, para tetua berkumpul di luar kamar-kamar itu, mengobrol santai. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang suasana. Semua tatapan tertuju ke sebuah ruangan sunyi yang pecah berkeping-keping. Dari reruntuhan muncul raksasa kuning keemasan setinggi 70 kaki. Langkahnya mengguncang tanah. Ia meraung ke langit. Gelombang soniknya menyebar, memaksa para tetua mundur. "Apa itu?" tanya seorang tetua. Matanya berkedut merasakan bahaya luar biasa. Raksasa itu tampak mengerikan. Aura mematikan, seperti mampu menghancurkan satu pukulan. Meski kuat, para tetua sigap membentuk lingkaran, siap menyerang jika raksasa itu berbuat aneh. Tiba-tiba, Yao Lao, Cailin,
dan dokter peri kecil datang mendekat. Para tetua segera memberi hormat pada Yao Lao. "Ini Xiaoyan," kata Yao Lao dengan senyum. Semua terkejut melihat raksasa emas itu. Ternyata tubuh berubah dari Xiaoyan. Raksasa itu tertawa dan segera menyusut menjadi sosok kurus yang batu keras akibat transformasi menyakitkan. "Tubuh kaca King Kongku baru 70 kaki, belum sampai 99, keluh Xiaoyan. "Jangan kecil hati," Yao Lao tersenyum. "Tanpa pemurnian harta karun alam dan cairan obat, kemajuanmu sudah luar biasa." Xiaoyan mengangguk, yakin jika bisa memperoleh lebih banyak harta, ia akan kuat menghancurkan Dozun biasa dengan satu pukulan. "Setelah ini, auraku juga bertambah. Wilayah gurun kuno penuh harta tersembunyi. Kalau beruntung, aku bisa jadi Dozun bintang 9 dan menguasai tubuh kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva," pikirnya. "Informasi sudah dikonfirmasi, pohon kuno Bodhisattva benar-benar ada," kata Yao Lao serius. "Faksi lain pasti sudah bergerak," tambahnya. "Kamu harus memimpin tim ke sana. Token giok spasial ini untuk darurat. Hancurkan jika ada masalah besar." Xiaoyan siap. "Kapan berangkat?" "Segera. Banyak faksi sudah masuk selama kamu retreat," jawab Yao Lao. Tanpa ragu, Xiaoyan segera berangkat ke timur laut bersama Cailin, Xiao Yisan, Qinglin, dan seorang tetua Dozun puncak. Tian Huozunze sedang retreat, tidak ikut. Kelompok itu cukup kuat untuk melawan musuh kelas Dozun, apalagi dengan kekuatan Qinglin yang bisa mengendalikan binatang ajaib ular. Setelah 6 hari terbang dan melewati lubang cacing, mereka mencapai perbatasan timur laut dataran tengah. Di perjalanan, mereka melihat banyak kelompok lain menuju wilayah gurun kuno, menandakan godaan pohon kuno Bodhisattva sangat besar. Kota Wasteland, kota manusia terakhir sebelum gurun, biasanya sepi. Kini ramai dipenuhi orang dari berbagai faksi. Di sana, Xiaoyan mengumpulkan informasi dengan hati-hati, sementara kelompok Cailin menunggu. "Bagaimana hasilnya?" tanya Cailin. Xiaoyan menghela napas. Semua kelompok yang masuk sebelumnya sudah tewas, termasuk beberapa Dozun. Wajah mereka berubah serius. "Besok, kelompok besar lain akan masuk. Kita ikuti dari belakang dan amati. Tempat itu tanah terlarang, penuh bahaya. Kita harus sangat hati-hati," rencana Xiaoyan. Ia mengetuk meja pelan, tekad kuat. "Satu kesalahan bisa berarti kematian. Kita tidak bisa gegabah." Keesokan harinya, lebih dari 1.000 orang berkumpul di luar Wasteland Town. Suara gaduh memenuhi udara. Kelompok Xiaoyan berdiri di belakang, terpana oleh kerumunan besar para ahli. Di depan mereka, hutan wilayah gurun kuno menjulang dengan pohon-pohon raksasa yang menghalangi cahaya matahari, menyembunyikan kegelapan dan raungan binatang buas. Wilayah ini dikenal sebagai tanah terlarang yang mematikan, bahkan bagi Dozun elit sekalipun. Orang-orang ini kehilangan akal karena terpikat pohon kuno Bodhisattva, kata Xiaoyan, menggelengkan kepala. Xiao Yisan menambahkan, "Ini tempat tertua di benua ini, aura kunonya sangat kuat." Tiba-tiba, kerumunan bergegas menyerbu hutan. Tanah bergetar dan raungan memenuhi udara. Xiaoyan tersenyum tipis. "Biarkan mereka masuk dulu. Kita ikuti dari belakang." Setengah jam kemudian, Xiaoyan dan kelompoknya mulai masuk dengan hati-hati. Mereka bergerak cepat, namun waspada, melangkah sekitar 5 km tanpa insiden berarti. Hanya beberapa binatang buas yang segera dilenyapkan. Namun, Xiaoyan mengernyit. Ini terlalu tenang untuk tempat seperti ini. Tiba-tiba, Xiao Yisan memperingatkan, kabut racun telah muncul. Dia menyerahkan pil penolak racun. "Minumlah, ini akan membantu." Namun sebelum mereka bisa bereaksi, teriakan menyedihkan terdengar dari depan. Kelompok lain tampaknya telah diracuni. Xiaoyan berkata, "Mereka sudah terlalu percaya diri, ini nasib mereka." Kabut racun semakin pekat, teriakan makin sering. Tiba-tiba, sebuah ledakan douci
muncul di depan mereka. Xiaoyan menurunkan kecepatan, melihat mayat Douzun elit di tanah dengan wajah penuh penyesalan. Racun ini bukan biasa. Bahkan Douzun elit pun tak mampu melawannya, gumamnya. Xiao Yisan memeriksa racun dan terkejut. Ini bukan racun biasa, tapi cacing beracun kecil yang melayang di udara, tak terlihat mata telanjang. Xiaoyan segera mengedarkan api surgawi dalam tubuhnya, membakar cacing beracun itu. Suara kicauan cacing mati memenuhi udara. Ia menyebarkan api panas ke anggota kelompoknya, membunuh cacing di dalam tubuh mereka juga. Jangan keluar dari radius 50 kaki. Cacing ini menembus perlindungan Douqi. Api ungu coklat melayang di sekitar mereka, memaksa kabut racun menjauh. Xiaoyan lega. Ini baru lapisan pertama, tapi kita tetap harus waspada. Matanya membara saat menatap ke kedalaman hutan. Beberapa ahli sudah masuk. Kita harus mempercepat langkah. Dengan tekad kuat, Xiaoyan melangkah maju. Aku pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. Jeritan melengking menggema di hutan berkabut racun, menambah kesan menyeramkan. Angin berdesir, api samar muncul, membuat kabut mundur membentuk jalur. Api surgawi membuat cacing beracun takut, kata Xiao Yisan sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Wilayah gurun kuno memang berbahaya, ini baru permulaan. Kabut perlahan menipis. Cailin mengamati. Kita hampir keluar dari zona racun. Xiaoyan mempercepat langkahnya, diikuti kelompoknya. Setelah kabut hilang, mereka berdiri di tepi sungai besar yang dalam dan luas, dengan pegunungan tinggi penuh aura kuno di kejauhan. Binatang buas di sini kuat dan ganas, kata King Cheng, tetua paviliun bintang jatuh. Xiaoyan mengeluarkan benih bodhisattva, merasakannya dengan hati-hati. Pohon kuno bodhisattva seharusnya di arah barat laut, tapi terlalu jauh untuk dideteksi tepat. Tanpa ragu, mereka melintasi sungai dengan cepat. Tapi tiba-tiba, dari bawah tanah, muncul raungan binatang buas. Lalu dua macan tutul bermata merah menyerang dari udara. Xiaoyan melambaikan lengan, angin ganas menghantam mereka, dan macan tutul itu jatuh tersungkur. Kalau kita terus terbang, akan menarik perhatian lebih banyak binatang, kata Cailin. Mereka pun turun ke tanah. Setelah mendarat, beberapa sosok berkelas Douzun muncul mengamati mereka dari udara. Mereka bisa melewati kabut racun, tanda bahaya. Xiaoyan tak peduli, melanjutkan perjalanan dengan kelompoknya, sementara musuh memilih menghindar. Raungan binatang buas menggema dari hutan. Sebuah pilar Douqi, racun melesat menghantam seekor binatang buas besar, membunuhnya seketika. Untung racun kita masih efektif, kata Xiao Yisan. Mereka beristirahat, menunggu King Cheng kembali dari pengintaian. Tidak ada bahaya besar di depan, tapi aku menemukan kelompok dari sekte langit mendalam, lapor King Cheng. Xiaoyan mengernyit, mengenal sekte itu sebagai musuh lamanya. Ada kelompok lain yang berencana membantai mereka secara diam-diam, tambah King Cheng. Xiaoyan menggeleng. Biarkan mereka berperang sendiri, kita fokus tujuan kita. Tapi, kelompok itu dari sekte bunga, tambah Qing Cheng. Mendengar itu, wajah Xiaoyan berubah suram. Jika Yun Yun ada di sana, ia tak bisa diam saja. Kepala Pavilion Junior, apa rencanamu? Tanya Qing Cheng. Xiaoyan berdiri, suaranya dingin penuh niat. Kita serang dan hancurkan sekte langit mendalam. Hutang lama harus dilunasi. Kilas petir bergulung di langit pegunungan. Angin kencang mengoyak dedaunan. Dan suasana mencekam, seolah melingkupi seluruh medan pertempuran yang keras itu. Di tengah bentangan alam purba yang penuh aura misterius itu, sekawanan sosok melesat bagaikan kilat di udara. Mereka bukan hanya sekadar orang biasa, namun pejuang-pejuang tangguh yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam bayang-bayang konflik berdarah. Nalan Yanran,
Sosok cantik dengan mata penuh kegelisahan menempel di sebuah dahan pohon besar. Pandangannya tak lepas menengok ke belakang, memeriksa keberadaan musuh yang sudah semakin dekat. Dia mengenali sosok di sampingnya, Yun Yun, sang pemimpin sekte bunga yang bergaun putih anggun dan memancarkan aura keagungan sekaligus ketegasan. "Aku yakin mereka sudah mengunci posisi kita, Guru," bisik Nalan Yanran dengan nada penuh kekhawatiran. Yun Yun mengangguk pelan, tatapannya teduh namun tegas. "Kita sudah lemah. Tetua Qinghua telah gugur mengenaskan. Sekarang, sekte langit mendalam terus mengincar kita, berusaha memaksa kita terperangkap selamanya di wilayah ini." Suaranya penuh kepedihan sekaligus kewaspadaan. Di belakang mereka, para tetua sekte bunga mengeluh dan menggeram penuh kemarahan. Luka-luka mereka masih terlihat jelas, membuktikan betapa sengitnya pertempuran yang baru saja mereka lalui. Namun Yun Yun, meski sudah sangat lelah, tetap berusaha menenangkan mereka. Dia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk perdebatan atau balas dendam. Kita harus hidup terlebih dahulu, lari dan bertahan sampai waktu kita tiba, katanya tegas. Nalan Yanran menatap guru dan sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca, menggenggam pedangnya erat. "Jika kau terjatuh, Guru, aku tidak akan membiarkan diriku hidup dalam penyesalan. Aku lebih baik mati bersama." Yun Yun menepuk bahunya dengan lembut. "Aku akan membuka jalan. Kau harus pergi dan selamatkan dirimu." Seketika, badai Douqi meledak dari tubuh Yun Yun, dan angin keras menghancurkan pohon besar tempat mereka berteduh tadi menjadi debu berterbangan. Tiba-tiba, suara tawa jahat membelah udara. "Kalian memang keras kepala, tapi kalian takkan bisa melarikan diri." Suara sinis seorang pria tua berpakaian hitam dari bambu terdengar, diikuti oleh kemunculan sekawanan sosok lain dari sekte langit mendalam. Para musuh mulai mengepung. Pemimpin mereka, Liu Chang, seorang pria berwajah pucat, mengenakan jubah ungu, melangkah maju sambil mencium bibirnya yang tipis. Matanya menatap penuh nafsu ke arah Yun Yun dan Nalan Yanran. Di sisinya berdiri Yao Hua Liangjun, pria dengan kipas ungu yang pernah hampir membunuh Xiaoyan, tersenyum sinis. "Serang sekarang. Bunuh semua kecuali Yun Yun dan muridnya. Mereka akan menjadi milik kita." Perintah Liu Chang menggelegar. Pertempuran pecah dengan brutal. Para ahli dari sekte langit mendalam melepaskan gelombang Douqi dahsyat. Tetua sekte bunga, meski terluka dan lemah, berjuang habis-habisan, namun secara perlahan mereka terdesak. Yun Yun sendiri melawan dengan keberanian yang luar biasa. Dengan serangan Douqi yang kuat, ia berhasil membuat beberapa musuh mundur, tapi kekuatan lawan terlalu besar. Tiba-tiba Nalan Yanran terluka parah, terlempar ke belakang dan menyemburkan darah. Yun Yun segera melindungi muridnya dengan perisai Douqi, namun serangan mendadak dari dua sosok misterius datang menghantamnya. Ia pun terpaksa mundur dan terluka parah. Yao Hua Liangjun dengan sombong mendekat, senyum cabulnya merekah. Ia mengayunkan kipasnya ke arah Yun Yun, menghantam perut bagian bawah sang kepala sekte dengan kejam. Namun tepat saat itu, suara gemuruh dahsyat memecah ketegangan. Sosok emas raksasa setinggi puluhan kaki tiba-tiba muncul, menghantam Yao Hua Liangjun hingga hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Anjing-anjing sekte langit mendalam masih dibenci seperti dulu. Suara rendah bergemuruh dari tubuh emas itu membuat suasana semakin mencekam. Liu Chang dan para musuh mulai kehilangan senyum mereka. Munculnya sosok raksasa ini membawa perubahan drastis di medan pertempuran yang sudah sangat panas. "Tuan, bolehkah aku tahu siapa Anda sebenarnya?" "Ini masalah antara sekte langit yang mendalam dan sekte bunga.
apakah Anda benar-benar berniat untuk ikut campur?" Suara Liu Chang dalam penuh kewaspadaan. Matanya yang tajam menyapu sosok raksasa emas yang berdiri tegap di depan Yun Yun. Aura berbahaya dari dalam tubuhnya perlahan memancar. Doqi mengalir bagaikan gelombang yang siap menghantam. Raksasa emas setinggi hampir 70 kaki itu tak bergeming, hanya menatap dengan dingin tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba kaki besarnya melayang dan menendang tubuh Yaohua Liangjun yang tergeletak di depan mereka seperti benda tak berharga. Tubuh mayat itu melesat ke arah Liu Chang seperti bola meriam. "Kamu mencari kematian." Suara geram Liu Chang bergetar membelah udara saat ia bereaksi cepat. Tangannya meraih ruang di depannya dan sebuah ledakan dahsyat mengoyak mayat yang melayang. Kabut darah pecah berkeping-keping di udara, menimbulkan pemandangan mengerikan. Liu Chang tak mengendur. Tubuhnya bersinar seperti siluet hantu saat ia melompat ke atas kepala raksasa itu, berteriak dengan suara penuh amarah, "Tinju naga neraka hebat!" Seketika itu juga, Doqi dari tubuhnya membentuk naga hitam besar yang bergemuruh dan menyambar ke depan dengan kecepatan mengerikan. Naga itu tampak nyata, mengaum dan merobek angin dengan tajam. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan mata emas dingin dan tanpa emosi. Dengan kekuatan seperti baja murni, tinju emasnya menghantam ruang di depan naga hitam itu. Suara retakan besar terdengar saat ruang itu remuk, diikuti oleh ledakan dahsyat. Benturan antara naga hitam dan tinju emas menimbulkan gelombang energi yang membentur tubuh Liu Chang dengan dahsyat. Ia terlempar mundur dengan tubuh bergetar hebat, mendarat dengan keras di atas batu besar setinggi 100 kaki. Batu itu segera retak dan berdebu, menandakan kekuatan menghancurkan sang raksasa. Para ahli sekte langit yang mendalam terpaku dan gemetar melihat kejadian itu. Liu Chang, sang wakil kepala yang diandalkan, bahkan tidak mampu membalas satu pukulan pun. Siapa dia? Kekuatan apa yang bisa mengalahkan Liu Chang dalam sekejap? Dalam pikiran mereka, sosok raksasa itu tak hanya kuat, melainkan mengerikan. Kekuatannya setara 2, bahkan 3 perubahan puncak Douzun. Ini bukan lawan biasa. Liu Chang berusaha bangkit, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Ia memerintahkan, "Penatua Qiu, semua serang bersamaku." Penatua-penatua kurus bergetar dan mengangguk. Dengan kekuatan lebih dari 10 elit Douzun yang bersatu, mereka melepaskan serangan dahsyat menembus ruang, menciptakan gemuruh dan getaran yang luar biasa. Namun, raksasa emas itu hanya mengangkat langkahnya, menghadapi serangan itu tanpa gentar. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya seperti patung logam hidup. Setiap pukulan dari tubuhnya menimbulkan kehancuran tanpa ampun. Ruang di sekitar mereka pecah dan berantakan oleh gelombang tenaga yang tak tertandingi. Serangan baliknya menghancurkan pertahanan para ahli sekte langit yang mendalam, yang terlempar bak batu-batu kecil ke segala arah. Tubuh mereka berdarah dan terhempas jauh. Sebagian pingsan atau bahkan nyawanya terancam. Liu Chang yang terluka parah menatap dengan panik saat para rekannya hancur berantakan di sekelilingnya. "Siapa kamu sebenarnya? Kita bisa berdamai," serunya dengan suara bergetar, mencoba mencari celah. Raksasa emas itu mengabaikan semua permohonan dan melangkah maju. Bayangannya menutupi tanah bak dewa kematian yang turun dari langit. Liu Chang sadar, tak ada jalan mundur. Dengan segenap tenaga, ia melarikan diri, membayangkan dendam yang akan ia bawa setelah berhasil selamat. Namun, sebelum ia bisa jauh, bayangan emas raksasa itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan satu pukulan brutal, ia menabrak punggung Liu Chang, menghancurkan pertahanan Doqi dan menimbulkan kerusakan fatal dalam tubuhnya. Tubuh Liu Chang terlempar, darah segar berceceran. Dalam pandangan terakhirnya,
terbayang kebingungan dan kekagetan akan kekuatan yang membunuhnya begitu kejam. Raksasa emas itu berdiri di depan Yun Yun, menatap ke arah utara di mana beberapa sosok hitam melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan melintas di langit dan sosok-sosok baru muncul. Seorang wanita cantik dan dingin berdiri di depan. Sosoknya yang elegan memancarkan aura pemimpin sejati. Ratu Medusa, desis Yun Yun penuh tak percaya. Saat cahaya itu meredup, raksasa emas itu menyusut menjadi sosok kurus yang sudah tidak asing lagi bagi Yun Yun dan Nalan Yanran. Haha, kau baik-baik saja. Yun Yun tertegun menatap wajah yang dikenalnya. Setelah pulih, ia tertawa getir. Ini benar-benar kamu. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Ia mengambil pil di dalamnya dan membagikan sisanya melalui Nalan Yanran ke para tetua. "Kenapa kalian semua di sini?" tanya Yun Yun. Matanya menyapu Cailin dan Xiaoyan. "Kami kebetulan masuk wilayah tanah air kuno dan bertemu sekte langit yang mendalam. Lalu kami merasakan keberadaan kalian," jawab Xiaoyan dengan senyum. Yun Yun sedikit mengangguk, matanya berhenti di Cailin. "Tidak disangka bertemu Anda di sini. Masa lalu mereka penuh dendam dan konflik, namun situasi kini memaksa mereka bersama." Cailin tetap dingin dan acuh, membuat Yun Yun jadi diam. Xiaoyan canggung, mencari bantuan Xiao Yisan yang justru menghindar, meninggalkannya. Seorang penatua sekte bunga yang telah mengonsumsi pil obat maju dan berterima kasih. Xiaoyan menjelaskan bahwa Paviliun Bintang Jatuh dan sekte bunga adalah kenalan lama, khususnya dirinya dengan Yun Yun. Ia bertanya berapa lama mereka di wilayah kuno ini. "Hampir 5 hari, tapi kami tersesat. Banyak binatang ganas dan sekte langit yang mendalam menyerang, menyebabkan kematian penatua King Hua," jawab penatua dengan sedih. Xiaoyan mengernyit. Bagaimana dengan faksi lain? Mereka diperkirakan akan segera mencapai panggung wilayah kuno, tempat yang dianggap aman karena binatang biasa tak berani mendekat, tapi masih 2 hari perjalanan dari posisi mereka. Xiaoyan merenung. Untuk dapatkan hati bodhisattva, mereka harus ke sana dulu. Namun, harta itu dilindungi binatang unik yang sangat berbahaya. Perlu aliansi untuk melewati penghalang. Kenapa kita tidak jalan bersama? Kekuatan kita gabung, saling bantu, usul Xiaoyan. Yun Yun ragu, tapi melihat banyak anggota terluka, akhirnya setuju. "Kami akan ambil jalan ke timur. Rute barat dekat, tapi ada kuno surga setan Python yang kuat, setara puncak Dozun 5 perubahan. Lewat sana sangat berbahaya," kata Yun Yun. Xiaoyan terkejut, mengenal ular bermutasi langka itu. Darahnya dapat memperkuat fisik yang dia butuhkan untuk mencapai puncak latihan badan kaca King Kong. "Apa kau benar-benar lihat ular itu?" tanya Xiaoyan. "Ya, kami bahkan bertarung dan hampir tidak selamat," jawab Yun Yun serius. Xiaoyan mengangguk. "Saya berencana mencari ular itu. Ini peluang besar." Kelompok Yun Yun terkejut mendengar rencana berbahaya itu. "Tenang, saya punya rencana dan tidak gegabah. Mungkin kami bisa kalahkan ular itu bersama," kata Xiaoyan tersenyum. Yun Yun menghela napas, menyerah. "Kalau begitu kita jalan bersama. Kami tahu rute yang cepat ke ular itu." "Terima kasih, aku tidak akan biarkan kalian celaka," jawab Xiaoyan lega. Semua beristirahat setengah jam. Saat anggota sekte bunga mulai pulih, Xiaoyan merasakan sesuatu. "Sembunyikan aura kalian. Ada yang datang," peringatnya. Semua buru-buru mundur ke hutan, menekan aura dan nafas. Di langit, sosok berkecepatan tinggi mendekat. Seorang wanita berpakaian berwarna-warni memimpin, memberikan perasaan akrab pada Xiaoyan. Itu Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Dulu Feng Qing'er hanya setara Dozong, kini kekuatannya tampak melewati puncak Dozun. Namun ada kegelisahan yang aneh, tekanan yang tidak biasa.
Tekanan itu mirip dengan yang berasal dari surga kuno Phoenix yang telah hilang dari dunia ini. Xiaoyan sadar ini tanda Feng Qing'er menemukan peningkatan kekuatan besar. Dia tahu tak bisa lama-lama bertahan. Harus segera ke Ancient Heaven Demon Python dan gunakan kolam darahnya untuk melatih badan kaca King Kong sampai puncak, juga menerobos batas Dozun. Xiaoyan berbaring, dirundung tekanan dari musuh dan lonjakan kekuatan baru, penuh tekad melangkah maju. Gunung curam itu berdiri seperti ular piton raksasa. Kabut uap hitam pekat menyelimuti sekelilingnya, membuat binatang buas enggan mendekat. Karena itu adalah wilayah Demon Heaven kuno Python. Python kuno ini adalah makhluk mutasi langka, keturunan leluhur klan ular yang ganas, tapi cerdasnya kalah dari Python 9 tenang. Ia hanyalah mesin pembunuh kuat tanpa akal. Xiaoyan tak mengincar darahnya, tapi kolam darah iblis surga di dalam gua, tempat terkumpul energi murni selama ratusan tahun. Tubuhnya sudah terlalu kuat untuk harta biasa, dan kolam itu adalah makanan sempurna untuknya. Bisa membuat kekuatan badan kaca King Kong naik ke puncak, bahkan membuka bintang ke-9 Dozun. Ancient Heaven Demon Python ada di sini, bisik Yun Yun saat mereka tiba. Xiaoyan mengangguk, matanya menyala. Ayo, bersiap serang. Dalam sekejap, ia berubah jadi raksasa emas setinggi 70 kaki, wujud badan kaca King Kong. Dengan pukulan besar, ia menebas ekor ular hitam raksasa yang melesat menghantam mereka. Ledakan. Angin mengamuk saat benturan terjadi. Keduanya mundur, tapi sisik ular robek parah. Tiba-tiba, ular hitam raksasa keluar dari gunung dengan gemuruh mengguncang bumi. Kepala ular menyeramkan, menyerupai wajah manusia raksasa yang penuh kebencian. Mata merahnya menyala penuh niat membunuh, mengirimkan tekanan mengerikan. Serang, teriak Xiaoyan. Cailin melompat, berubah menjadi python menelan langit pelangi, makhluk hebat yang mampu menandingi ular surga kuno. Petir berwarna-warni menggulung dari tubuhnya, menyerang. Ular hitam mengeluarkan napas berbau busuk, menahan serangan petir dan mengancam Cailin. Namun, saat itu Xiaoyan melesat ke depan dengan badai pukulan, menghancurkan kabut hitam dan mengoyak sisik ular. Penatua dan teman-teman Xiaoyan ikut menyerang. Dou Qi menusuk dari segala arah. Tapi ular itu ganas, membalas dengan ekor besar yang menghantam tubuh Xiaoyan, memaksanya menahan sakit. Xiaoyan menggenggam ekor ular itu, mengerahkan api ungu coklat yang membakar kabut hitam dan menyiksa tubuh ular. Ular berontak liar, menghancurkan batu di sekelilingnya. Semua tercengang oleh kegigihan makhluk ini. Tanpa Xiaoyan dan Cailin menekannya dari langit, yang lain tak akan mampu bertahan. Kekuatan Xiaoyan dan api membakar semakin menyiksa ular, darah mengalir deras, tapi perlawanan ular makin brutal. Paksa matanya melihat, suara King Lin menggema di telinga Xiaoyan. Xiaoyan menarik napas dalam, mengalirkan Dou Qi ke pelukannya. Tubuh ular diguncang hebat saat mata iblis hijau giok sebesar 5 kaki tiba-tiba muncul di depan mata merahnya. 3 bunga hijau berputar di bola mata itu, melumpuhkan niat membunuh dan kekerasan ular. Tubuhnya perlahan melemah, berubah lembut. Mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki itu tercetak di mata besar Heaven Demon Python kuno. Gelombang kekuatan iblis misterius dari 3 bunga hijau giok berputar perlahan, melemahkan niat membunuh Python. Xiaoyan menghela napas lega. King Lin, murid bunga ular 3 giok hijau, mampu mengendalikan ular ajaib. Tapi apakah cukup untuk Python setara 5 puncak perubahan Dozun? Tiba-tiba, tubuh Python bergetar hebat. Kabut hitam menyeruak dari tubuhnya, menolak kendali King Lin. Binatang ini memang sulit dikendalikan, pikir Xiaoyan. Ia melancarkan serangan dengan gelombang api surgawi, membakar kabut hitam di sekitar Python. Sementara itu, Python langit 9 warna milik Cailin memberi tekanan, diikuti pilar Dou Qi dari Xiao Yisan, Yun Yun,
dan Penatua Cinceng membatasi gerak Python. Heaven Demon Python tidak bisa bertarung lama di bawah tekanan ini. Xiaoyan berteriak, memperingatkan Qinglin. Qinglin mengangguk, mengeluarkan serangkaian segel rumit dengan kedua tangan. Suara raungan dalam penuh tekanan kuno menggema, dan di belakangnya muncul ilusi ular 9 kepala raksasa, ular surga kuno yang legendaris. Python kuno mulai goyah, matanya menunjukkan ketakutan. Tekanan dari 2 garis keturunan ular kuno itu terlalu besar. Bunga ular 3 giok hijau, buka mata iblismu, perintah Xiaoyan. 3 bunga hijau giok bergetar, lalu mekar perlahan, menampakkan mata iblis besar. Ruang di depan Qinglin retak, dan piton kuno berhenti seketika. Xiaoyan segera mundur dan memperingatkan semua orang untuk menyebar. Mata iblis Qinglin tak pandang bulu antara musuh dan sekutu. Bunga ular ini menakutkan. Jika aku ular, aku pun akan takut, pikir Xiaoyan sambil mundur jauh. Mata iblis itu memancarkan sinar hijau giok, menembus kepala Python dengan kilat. Bunga hijau besar muncul, dan kekuatan Python perlahan hilang, digantikan kekosongan lembut. Berhasil! Xiaoyan lega. Python kuno yang menelan 7 warna besar berubah bingung dan takut pada Qinglin. Bahkan makhluk legendaris ini merasa gentar pada kekuatan luar biasa Qinglin dan tekanan spiritual Cailin. Xiaoyan kembali ke bentuk asli, berdiri di samping Qinglin. "Kau berhasil mengendalikannya?" tanyanya. "Ya, tapi kami pakai banyak tenaga dan ada tekanan spiritual dari kakak Cailin. Kalau tidak, aku takkan bisa mengalahkan makhluk ini," jawab Qinglin sambil tertawa. "Bagus. Sekarang kita cari kolam darah iblis surga," kata Xiaoyan lega. Mereka mendekati gunung besar berbalut kabut hitam, bekas teritorial Python kuno. Di sana mereka menemukan gua gelap penuh tumpukan tulang, beberapa milik manusia malang yang menjadi mangsa Python. Di ujung gua, ada kolam darah selebar 100 kaki, darah merah pekat yang menggelegak sesekali, dipenuhi energi padat. Tulang binatang mengapung di permukaan. "Ini kolam darah iblis surga?" tanya Xiaoyisan dengan ngeri. Xiaoyan mengangguk, merasakan energi luar biasa dalam kolam. Hasil kerja keras Python kuno mengumpulkannya. Tapi ini juga kesempatan mereka. "Aku akan tinggal di sini 2-3 hari. Qinglin, panggil piton untuk menjaga gunung selama itu," perintah Xiaoyan. "Dimengerti," jawab Qinglin. Cailin cemas. "Ada bahaya?" Xiaoyan tersenyum. "Energi di sini keras, tapi bisa kutahan." Cailin mengingatkan agar hati-hati dan siap memberi sinyal jika ada masalah. Setelah itu, mereka mundur perlahan. Xiaoyan menatap genangan darah, yakin dengan kekuatan tubuhnya dan armor naga Phoenix tersembunyi. Ia melompat masuk ke kolam tanpa ragu. Begitu menyentuh darah, kolam mendidih, gelembung darah naik, dan suara misterius seperti guntur bergema menyebar ke sekeliling. Xiaoyan merasakan sakit yang menusuk tulang saat melompat ke kolam darah iblis surga. Energi liar dan keras di kolam itu menyergap tubuhnya seperti ular berbisa. The Ancient Heavenly Demon Python telah mencampurkan zat korosif ke dalam kolam, membuat setiap sentuhan seperti terbakar dan melukai. Namun, Xiaoyan memanfaatkan api langit miliknya, menciptakan penghalang api melingkar yang membakar energi korosif itu. Perlahan, energi berbahaya berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuhnya, menguatkan kulit, otot, dan tulangnya. Tempat ini memang sempurna untuk latihan, pikir Xiaoyan dengan semangat. Dia yakin dengan energi ini, tubuh King Kong Glass-nya akan mencapai puncak dan ia bisa menembus bintang ke-8 menuju bintang ke-9 Dozun. Selama 2 hari, Xiaoyan duduk diam di kolam darah. Para pengikutnya, Cailin, Xiaoyisan, Yun, dan lainnya mengawasi dari jauh, sementara Ancient Heaven Demon Python menjaga kawasan, membuat ahli lain enggan mendekat. Energi di kolam darah perlahan berkurang drastis. Tanda Xiaoyan telah menyerap lebih dari setengahnya.
Kulitnya kini lebih cerah, darah seakan mengalir tak terlihat di bawahnya. Tubuhnya kaku, namun energi luar biasa membara di dalam, menunggu terobosan. Saat hari ketiga tiba, air kolam habis, menyisakan tumpukan tulang putih dengan aroma darah pekat. Dalam hening, tiba-tiba tubuh Xiaoyan berguncang hebat. Gelombang energi meledak, menghancurkan tulang-tulang itu jadi debu, mengguncang gua sampai retak-retak menyebar di lantai kolam. Mata Xiaoyan terbuka, memancarkan cahaya darah. Ia berteriak, badan kaca kingkong. Tubuhnya mulai membengkak, dari 10 kaki hingga 80 kaki, dengan cahaya keemasan menyelimuti. Tubuhnya yang membesar, memancarkan aura kuat dan sombong, hingga akhirnya mencapai 90 kaki. Dengan hentakan kaki yang mengguncang tanah, ia menghantam puncak gua dan menerobos keluar ke langit, membentuk terowongan besar di gunung itu dalam hitungan detik. Raungan menggema membelah langit. Kelompok Cailin terkejut menyaksikan sosok emas raksasa itu muncul. Auranya luar biasa. Apakah ia benar-benar berhasil menembus bintang ke-9 Dozun? Gumam Cailin. Penatua Qingchen menghela napas kagum. Kecepatan pelatihan kepala pavilion junior ini sungguh luar biasa. Saya sudah menghabiskan hidup untuk mencapai tahap ini, tapi ia melakukannya dalam waktu singkat. Sementara itu, Nalan Yanran memandang dengan mata sendu penuh kesuraman dan ejekan diri. Pria yang dulu ia anggap sampah dan tolak untuk dinikahi, kini telah meninggalkannya jauh di belakang.